Ya, pemirsa, kami awali informasi dari Langkat, Sumatera Utara. Pemirsa, diduga cemburu, seorang pria menikam pacar mantan istrinya hingga tewas. Ya, peristiwa ini terekam kamera pengawas warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua orang pria terlibat perkelahian. Pelaku berinisial IMH dan korban berinisial IP sama-sama keluar dari rumah mantan istri pelaku di Kampung Kruni, Langkat, Sumatera Utara. Meski sempat melawan, korban yang sebelumnya ditikam pelaku akhirnya tumbang dan meninggal di lokasi. Sementara pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Situ udah banyak tikamnya situ, lari kemari, selamat juga terjatuh. Saya nggak tahu, saya bantu juga, ada itu udah jempol. Ada berapa tikaman, Pak? Ada dua. Dua ya? Apa yang ditikam tadi, Pak? Dada. Diduga pelaku menikam korban yang merupakan pacar mantan istrinya karena cemburu. Polisi dari Polres Langkat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara korban yang tewas ditikam di dada sebelah kiri dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Masih soal cemburu, pemirsa, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur membunuh tukang ojek selingkuhan istrinya. Ya, sebelum membunuh, pelaku mengintai korban dan mengeksekusinya di pinggir hutan. Kasus pembunuhan ini terungkap saat warga menemukan sesosok mayat dengan luka bacok di semak-semak hutan Desa Wonoasri, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP, polisi mendapatkan titik terang bahwa korban adalah seorang tukang ojek bernama Alim berusia 28 tahun. Selang 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku atas nama Suto Effendi di rumah salah satu kerabatnya. Pelaku mengaku cemburu terhadap korban yang telah berselingkuh dengan istrinya saat pelaku tengah merantau di Kalimantan. Pelaku sehari-hari bekerja di daerah Kalimantan, dan kemudian setelah dengan informasi dan hubungan asmara antara istri pelaku dengan korban, pelaku kemudian pulang tanpa memberitahu istrinya dan kemudian mencari informasi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang anak tega membunuh ayah kandungnya dan mengubur di pekarangan samping rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Setelah pelaku berhasil ditangkap, polisi berhasil menemukan kuburan korban. Petugas Inafis Polres Indramayu, Jawa Barat melakukan penyisiran dan pencarian keberadaan jasad CM 72 tahun yang diduga dikubur oleh anaknya sendiri. Dari setiap sudut-sudut hingga pekarangan rumah tak luput dari pencarian polisi. Setelah melakukan pencarian, polisi berhasil menemukan gundukan tanah yang dicurigai kuburan jenazah CM. Setelah melakukan penggalian dengan kedalaman kurang lebih 1 meter, polisi menemukan korban dengan kondisi sudah membusuk. Peristiwa pembunuhan sadis ini berawal saat petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu mendapat laporan penganiayaan terhadap Fatma, kakak dari pelaku, yang kemudian menceritakan pembunuhan ayahnya. Karena kejadian sudah sekitar 2 bulan yang lalu, jadi kami menemukan sebuah gundukan tanah yang diduga tempat saudara MT menguburkan saudara CS. Dan sekarang untuk mayat sendiri sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif sebenarnya. Jenazah korban sudah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian bersama tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Seorang suami di Batang, Jawa Tengah tega menembak istrinya menggunakan senjata airsoft gun. Ya, pelaku dibekuk tim opsnal di rumahnya dan digiring ke kantor polisi. Seorang pria warga Klidang, Lor Kidul ini diringkus tim opsnal Polres Batang, Jawa Tengah setelah polisi mendapat laporan penembakan. Tersangka ditangkap setelah tega menembak istrinya menggunakan senjata airsoft gun. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku baru saja bertengkar dengan istrinya.
Tersangka yang kalap kemudian mengambil airsoft gun dan menembakkannya ke arah korban. Beruntung peluru yang ditembakkan hanya menyerempet leher korban. Berawal dari cekcok mulut antara suami istri, ya, pelaku adalah suaminya, kemudian pelaku ini memukul korban. Setelah itu karena masih emosi, pelaku mengambil shotgun kemudian ditembakkan ke arah istrinya. Setelah itu begitu korban jatuh, terkapar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang oknum polisi viral di media sosial setelah bersikap arogan dengan menodongkan senjata api ke arah santri di pondok pesantren di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, aksi tersebut terjadi lantaran adanya pelemparan batu ke rumah pelaku yang dilakukan orang tak dikenal. Kamera pengawas merekam aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang mengamuk di sebuah pondok pesantren di Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengamuk, oknum polisi ini bahkan diduga menodongkan pistol ke arah santri. Aksi arogan polisi ini diduga setelah sejumlah orang tak dikenal melakukan pelemparan batu ke arah rumah oknum polisi tersebut. Namun oknum polisi tersebut langsung emosi dan menuduh santri pesantren yang melempar batu tersebut. Pelemparannya itu bukan dari anak-anak pondok atau santri, karena santri bersangkutan itu melihat siapa pelakunya. Tapi sangat disayangkan karena salah paham, bangunan pondok itu tinggi dan melihat santri yang bersangkutan itu juga melihat ke arah rumah pelaku, sehingga pelaku menduga kuat pelaku pelemparannya itu adalah santri pondok. Oknum polisi ini kini telah diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara laporan pengancaman terhadap santri di bawah umur ditangani aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi gerebek arena judi sabung ayam di sebuah rumah toko lantai 2 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sejumlah pelaku kocar-kacir hingga naik ke atas atap ruko guna menghindari sergapan polisi. Dalam rekaman video amatir warga, beberapa pelaku judi sabung ayam ini tak berkutik saat ditangkap di atap rumah warga di Jalan Malangkeri, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan juga melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 32 pelaku judi sabung ayam, 16 unit sepeda motor, 32 unit telepon genggam, dan uang tunai sebesar 4,8 juta rupiah. Arena judi sabung ayam tersebut setidaknya sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu dan merupakan arena terbesar di kota Makassar. Jadi dari hasil penyelidikan maupun dari keterangan yang kita amankan bahwa arena ini sudah berdiri sejak bulan Mei. Bulan Mei tahun ini berlangsung 1 kali dalam tiap minggu dan tempatnya pun di ruko tersebut. Para pelaku telah diserahkan ke unit Reskrim Polda Sulawesi Selatan untuk proses lebih lanjut, dan atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, hujan deras dan angin kencang menerjang kawasan Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Akibatnya kawasan pusat kuliner Aloha porak-poranda. Inilah kondisi pusat kuliner di kawasan Aloha Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur saat hujan deras dan angin kencang terjadi Senin siang. Hempasan angin kencang membuat sejumlah bangunan ambruk dan roboh. Sejumlah pengunjung berkumpul di titik yang aman untuk menghindari hujan dan angin kencang yang terjadi sekitar 1 jam. Akibat cuaca ekstrim itu, sejumlah lapak yang berada di kawasan pusat kuliner Aloha Sidoarjo ini ambruk dan rusak parah.
Ceritanya gimana tadi, Bu? Nggak tahu, tiba-tiba sedang masak ada angin langsung krotok gitu. Terus? Ya terus kita menyelamatkan diri berdua sama ibu sebelah ini. Jadi waktu hampir Ibu nggak di sini ya, lari di sini, ya? Tapi lari ke sana. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pengunjung dan pedagang bisa menyelamatkan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah baliho di kawasan Aloha, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akibat diterjang hujan deras dan angin kencang. Ya, baliho ini menimpa 5 motor dan sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi. Arus lalu lintas jalur Sidoarjo Surabaya di kawasan Aloha, Gedangan, Sidoarjo macet akibat baliho yang ambruk. Baliho ambruk akibat hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah ini. Baliho menimpa 5 motor dan sebuah mobil bak yang melintas di lokasi kejadian. Seorang pemotor luka akibat tertimpa baliho dan dibawa ke rumah sakit. Polisi dan tim Basarnas mengevakuasi baliho serta bangkai kendaraan dengan alat berat. Ibu. Jadi hujan, saya sama mbaknya berteduh di bawahnya itu, di bawahnya apa itu terpal. Tiba-tiba angin, langsung itunya jatuh. Balihonya langsung ambruk gitu ya? Langsung seketika. Terus waktu itu ada siapa yang tertindih? Ada yang tertimpa? Seluruh bangkai kendaraan yang tertimpa baliho dibawa ke Mapolsek setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang ayah di Mojokerto, Jawa Timur tega memperkosa anak kandungnya sejak sang anak berusia 5 tahun. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.